Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini, di video kali ini kita akan membahas rumor-rumor yang cukup banyak beredar akhir-akhir ini, terutama terkait kebutuhan Manchester untuk mendatangkan striker baru. Karena sejauh ini ya belum ada striker yang berhasil didatangkan. Tapi rumor terkait pemain-pemain atau nama-nama yang sedang diincar oleh Manchester United semakin gencar. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa nama yang sangat kencang rumornya dikaitkan dengan Manchester United, beserta kemungkinan-kemungkinan pemain tersebut bisa datang ke Manchester United. Menurutku dari beberapa nama yang diincar sekarang mulai mengerucut menjadi 3 nama, yaitu yang paling terbaru ada Hugo Ekitike, lalu yang kedua ada Victor Osimhen, dan yang ketiga masih Victor Gyökeres. Nah, untuk Hugo Ekitike ini kabar terbarunya pihak manajemen klub mulai mempertimbangkan secara serius untuk mendatangkan Hugo Ekitike, yang mana Eintracht Frankfurt mematok harga sekitar 100 juta euro, jadi sekitar 85 juta pound sterling lah untuk pemain ini. Jadi Hugo Ekitike ini menurutku secara kualitas memang ya sangat bagus lah, tapi baru bagus musim kemarin ya, di musim-musim sebelumnya nggak terlalu impresif, dan di musim ini dengan torehan 22 gol dan 12 assist bersama Eintracht Frankfurt untuk pemain yang berusia 22 tahun, menurutku ini torehan yang luar biasa bagus untuk pemain seusianya. Bahkan dikabarkan Manchester United siap bersaing dengan Chelsea untuk mendatangkan Hugo Ekitike. Tapi menurutku secara harga ini bisa dibilang overpriced. Untuk pemain yang masih sangat muda, 22 tahun, harga 100 juta euro, ini terlalu mahal. Bahkan Eintracht Frankfurt bersikeras kalau tidak ada klub yang menawar di angka 100 juta, dia akan tetap bertahan di klubnya. Bahkan Chelsea pun tidak memberikan penawaran yang konkret untuk pemain ini. Jadi bisa dibilang harga yang diminta terlalu tinggi dan belum worth it untuk pemain seusianya, apalagi pemain yang ikut berkompetisi di Bundesliga tentu butuh waktu untuk adaptasi ketika bermain di kompetisi Premier League. Yang dikhawatirkan adalah dengan harga semahal itu ya dibeli oleh klub-klub di IPL tapi ternyata flop dan tidak bisa beradaptasi, otomatis mentalnya yang akan kena. Tapi memang secara kualitas menurutku Ekitike ini kalaupun dibanderol dengan harga 50, menurutku ini bisa jadi opsi yang sangat bagus gitu loh. Tapi kalau 85 juta pound sterling ya terlalu mahal gitu loh. Bahkan itu harga yang hampir sama dengan Victor Gyökeres gitu. Oke lah, dia secara dribbling, terus pace-nya, speed-nya, finishing-nya, ini pemain yang sangat nyaman ketika dalam penguasaan bola, terutama di sepertiga akhir. Jadi instingnya itu benar-benar tajam ketika berada di dalam kotak penalti. Tapi kembali lagi ya teman-teman, intensitas tempo yang sangat tinggi di Premier League masih belum memungkinkan bagi pemain seperti Ekitike ini untuk cepat beradaptasi di Premier League. Dan harga semahal itu menurutku Manchester United tidak akan membayar. Tapi kalau masih ada negosiasi dan pihak Frankfurt mau menurunkan harganya, ya kemungkinan masih bisa jadi opsi bagi pihak manajemen. Katakanlah 50 juta, tapi add-ons-nya 20 juta. Kalau misalkan Manchester United berhasil menjuarai kompetisi Premier League, nah itu baru masuk akal menurutku. Nggak apa-apa add-ons-nya yang dibesarkan gitu loh. Tapi untuk pembelian pemainnya tetap di angka 50 juta. Karena pemain-pemain yang diincar Manchester United saat ini seperti Matheus Cunha yang resmi didatangkan ya, itu 60 jutaan. Terus Bryan Mbeumo itu kurang lebih harganya juga sekitar 60 juta. Itu sudah memiliki pengalaman di Premier League gitu loh. Tapi kalau pemain di luar Premier League 100 juta nggak mungkin, nggak akan mungkin dibeli. Meskipun aku pribadi ya ini pemain sangat sangat menjanjikan gitu loh.
sangat berpotensi untuk bersinar di beberapa tahun mendatang kalau dia bisa konsisten. Tapi 100 juta nggak worth it menurutku. Terus yang kedua ada Victor Osimhen. Nah, Victor Osimhen ini ada rumor-rumor terbaru yang kembali mencuat setelah Victor Gyökeres mengalami kendala dan konflik dengan pihak Sporting Lisbon. Jadi Victor Osimhen ini kabarnya sudah ditawari kontrak untuk Jadi Victor Osimhen ini kabarnya sudah ditawari untuk bergabung dengan Manchester United dengan 2 syarat, yaitu dia benar-benar tulus mau bergabung dengan Manchester United, dan yang kedua mau menurunkan gajinya sesuai angka yang realistis gitu loh. Tapi di sini aku melihat Victor Osimhen ini kan orientasinya memang di uang, perihal gaji yang tinggi. Tapi itu semua baru saja dibantah dengan kabar terbaru. Kalau Osimhen memang ingin mencari uang yang banyak, tentu dia sudah datang ke Al Hilal. Ya, realitanya dia menolak tawaran untuk bergabung dengan Al Hilal. Tapi di lain sisi, ya Galatasaray ingin mempermanenkan Victor Osimhen. Ya, bagaimana tidak ya, Victor Osimhen ini kan sudah terbukti ya di Serie A dia gacor bersama Napoli. Di Galatasaray dia juga gacor, bahkan kemarin menjuarai kompetisi liganya ya dengan torehan secara statistik itu dia sudah mencetak 26 gol dan 5 assist kalau nggak salah Victor Osimhen itu musim kemarin. Ya ini membuktikan dia cukup kompeten sebagai seorang striker dan sudah berpengalaman dan cukup matang juga. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara soal bisnis ya nggak ada yang namanya benar-benar tulus bermain dengan klub, apalagi itu bukan klub yang sejak awal diinginkan oleh Victor Osimhen. Nah, ini yang menjadi kendala bagi Manchester United dan menurunkan gaji dengan kadar yang realistis. Nah, karena Victor Osimhen kan dari kemarin-kemarin dia itu menuntut gaji dengan total 12 juta setahun, kurang lebih sekitar segitulah. Yang mana klub Premier League tidak ada yang mau memenuhi tuntutan gajinya. Dan di Manchester United sebetulnya ya kalau 12 juta per tahun kan kurang lebih per minggunya itu berangkat di angka 200 ribuan. Kalau dibilang mampu, sebetulnya mampu. Tapi itu nanti akan menjadi beban tersendiri bagi manajemen dalam kondisi finansial di beberapa tahun mendatang. Karena tujuannya sekarang Ineos kan ingin mengirit anggaran, efisiensi, semua hal dipangkas. Bahkan pemain-pemain bergaji tinggi satu persatu sudah mulai dibuang gitu loh. Nah, dengan mendatangkan Victor Osimhen otomatis ya manajemen harus mau spend dana lagi untuk striker ini dalam sisi penggajian. Tapi kalau dari sisi pemain mau menurunkan gajinya dan benar-benar mau berjuang bagi Manchester United seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo memprioritaskan Manchester United, sepertinya bukan tidak mungkin Victor Osimhen yang pada akhirnya berhasil didatangkan ke Manchester United. Tapi ini masih opsi aja ya. Terus yang ketiga ada Victor Gyökeres. Nah, Victor Gyökeres ini kan rumornya memang sedang berselisih dengan pihak Sporting Lisbon. Dan harga 85 juta ya tetap menurutku masih dibilang tinggi. Meskipun secara performa dia lagi bagus-bagusnya dan sejak di Coventry City dia itu sudah cukup konsisten gitu loh. Secara performa, baru di Sporting Lisbon lebih gacor lagi dan akhirnya namanya mulai tersorot. Tapi di lain sisi untuk Victor Gyökeres ini juga kabarnya Arsenal mengajukan tawaran dengan harga yang sama dengan Manchester United dan langsung ditolak. Ini kan lucu ya. Ya salah satu yang ditawarkan ya dia berkompetisi di Champions League gitu loh kalau Arsenal. Tapi kan harganya nggak sama juga dengan Manchester United, ya ampun. Ya jelas-jelas langsung ditolak orang. Manchester United ngebid aja ditolak di tawaran pertamanya. Dan pihak Sporting Lisbon ya terlepas semua kegaduhan yang beredar gitu loh. Tapi harusnya Arsenal mampu mengajukan tawaran yang lebih tinggi kalau benar-benar serius mengincar Gyökeres gitu loh. Tapi nyatanya kan
nggak seperti itu. Jadi kemungkinan untuk datang ke Manchester United juga masih ada peluangnya, tapi terkendala di harga. Jadi semua pemain ini terkendala di kondisi finansial. Ya, Hugo Ekitike terlalu mahal, terus Victor Osimhen terkendala gaji, Victor Gyökeres release clause-nya masih belum ada kepastian gitu loh. Menurutku ya, kalau memang Manchester United terlalu kesulitan untuk mendatangkan striker yang secara harga bisa dibilang mahal, kenapa nggak dari awal fokus di pemain yang statusnya free agent? Kayak Jonathan David. Nah, ini kan Jonathan David menurutku pemain yang bisa jadi opsi paling realistis lah, opsi paling memungkinkan kalau pihak manajemen klub kesulitan mendatangkan pemain-pemain yang diincar. Karena menurutku Jonathan David ini sangat konsisten di beberapa tahun terakhir, bahkan 3-4 tahun terakhir bisa dilihat secara statistik kontribusi gol dan asisnya juga berangkat di angka 2 digit, 20-an ke atas. Jadi pemain ini benar-benar konsisten dan secara performa dia ini cukup versatile ya, bisa memaksimalkan kaki kanan maupun kaki kirinya. Hanya saja ya Jonathan David ini kan secara postur nggak terlalu tinggi ya dibandingkan Victor Gyökeres, Victor Osimhen atau Hugo Ekitike. Tapi dia mampu memaksimalkan peluang. Nah, speednya juga lumayan oke, dia cukup lincah karena postur tubuhnya yang nggak terlalu tinggi, dia bisa memanfaatkan kelincahannya dalam memenangkan bola-bola di dalam kotak penalti. Ini bisa menjadi opsi yang paling realistis menurutku untuk Jonathan David ini. Karena statusnya free agent dan dia ini kalau ditawari gaji yang cukup tinggi, sepertinya dia juga nggak akan menolak gitu loh. Karena tentu gaji yang akan didapatkan tentu lebih tinggi dibandingkan ketika dia berada di Lille. Ya. Tapi kembali lagi, pemainnya mau atau enggak. Kalau dia tetap nggak mau ya, mentok gimana solusinya? Ya kita berharap ada keajaiban dari Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee di musim depan, tiba-tiba dia bisa senggacor yang kita harapkan dan memaksimalkan pemain akademi yaitu Sido Obi. Ya aku tahu ini nggak akan jadi kenyataan juga ya, memanfaatkan Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee. Tentu dia bukan goal getter, dia bukan bomber dan nggak akan seimpresif itu musim depan menurutku, karena sekalipun sudah mendatangkan Matheus Cunha, tentu secara finishing masih bagus Cunha dibandingkan Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee. Jadi siapa striker yang akan didatangkan Manchester United musim depan kita semua masih belum bisa memastikan. Tapi kita semua bisa menikmati rumor-rumor yang ada setiap hari sambil melihat siapa yang memiliki peluang paling besar untuk datang ke Manchester United. Tentu nanti kedepannya akan ada perkembangan-perkembangan dan kabar-kabar terbaru, dan kita semua tentu akan berharap ada striker baru yang berhasil didatangkan. Oke, mungkin itu dulu diskusi kita dalam video kali ini. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman ada pandangan lain di luar nama-nama striker yang diincar oleh Manchester United yang kemungkinan bisa didatangkan ke Manchester United, langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.